Perempuan 25 tahun datang ke dokter dengan luka terbuka berukuran 8 cm di lengan atas kiri bagian dalam, terletak 3 cm dari ketiak. Sebagian dari luka sudah tertutup, namun sebagian lagi masih mengeluarkan nanah dan kulit berwarna kuning kehijauan. Pasien mengatakan luka tersebut karena jatuh saat sibuk di dapur. Temukan pula mamar keburuan pada pergelangan tangan dan pipi. Dokter mencurigai adanya kekerasan dalam rumah tangga. Menurut KUHP, luka ini termasuk dari KUHP ya, kitab hukum pidana, hukum pidana itu ada 3 jenis luka, ringan, sedang, berat. Kalau ringan diatur pada pasal 352 ayat 1. Nah, jadi kalau luka ringan itu definisinya adalah penganiayaan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Nah, kalau kita lihat pada soal sini mengeluarkan nanah, ini kan luka yang terinfeksi, jadi dia tidak masuk pada kriteria luka ringan karena luka ringan itu tidak menimbulkan penyakit, sedangkan ini udah jadi penyakit. Terapinya bisa DB demam atau antibiotik. Nah, kan, tapi kita nggak bahas itu kan. Nah, kalau penganiayaan atau luka sedang itu menyebabkan penyakit akibat kekerasan tersebut, cocok pada soal ini. Nah, kalau luka berat itu batasannya pada pasal 90 KUHP. Nah, ini dia definisi luka berat: apabila luka tersebut membuat seorang pasiennya tuh jatuh sakit yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut. Misalnya teramputasi, dia mencelakai sampai lengannya putus, setelah itu kan nggak bisa disambung lagi. Nah, itu termasuk luka berat. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas atau jabatan pekerjaan. Contohnya adalah, ini adalah salah satu contoh pernah ada keluar di soal. Jadi dia seorang artis, dia dipukul sehingga hidungnya patah. Karena patah tersebut hidungnya, karena dia pekerjaannya sebagai artis, hidungnya patah, dia nggak dapat kerjaan. Nah, hidung patah itu termasuk luka berat pada pekerjaan artis. Kalau pekerjaannya nelayan, dia luka sedang karena dia tidak menimbulkan hambatan dalam menjalankan tugas atau pekerjaan. Nelayan nggak butuh penampilan. Kalau artis butuh penampilan. Jadi kalau pada artis itu akan membuat definisinya adalah luka berat. Jadi hati-hati pada soal yang menyebutkan pekerjaan dari pasien. Ada trik, mungkin dia mau menyampaikan bahwa ini luka berat, seperti itu. Kehilangan salah satu panca indera. Nah, ini dia salah satu kasus yang sangat menjadi sorotan ya. Kasus penyiraman air keras dari Novel Baswedan. Novel Baswedan itu penyidik KPK. Dia tugasnya menangkap koruptor. Setelah itu dia disiram oleh, pasti dari musuhnya, nggak mungkin dari temannya, musuh dari penyidik KPK tersebut, sampai matanya buta, satu mata buta, kehilangan penglihatan 100%, dan salah satu mata lainnya kehilangan 60% penglihatan, atau visusnya turun sebanyak 60%. Jadi kalau menurut definisi dari KUHP itu adalah luka berat, karena dengan kehilangan satu panca indera itu saja udah termasuk definisi luka berat. Apalagi dia juga terhambat, tidak mampu menjalankan tugas jabatannya, terhambat ya dalam melakukan penyidikan. Yang poin 2, yang poin 1 terpenuhi, poin 2 terpenuhi, poin 3 terpenuhi, poin 4 terpenuhi.
Jadi 4 poin dalam KUHP itu terpenuhi bahwa Novel Baswedan adalah yang diderita Novel Baswedan adalah luka berat. Tapi apa uniknya di negeri ini? Dia didakwa oleh jaksa penuntut umum, maksudnya penyiramnya cuma 1 tahun karena dia menyebabkan luka ringan. Itu sangat, kalau kita tahu teorinya, kita bisa mengkritisi bahwa ini adalah penegakan hukum yang cacat atau amburadul. Nah, back to the topic. Jadi itu adalah definisi dari luka-luka berat. Jadi pada soal ini termasuk luka sedang karena menimbulkan penyakit. Okay, next. Seorang jenazah laki-laki dibawa ke instalasi forensik rumah sakit setelah ditemukan di gardu listrik, dikatakan terkena sengatan listrik. Pada pemeriksaan luar dapatkan hasil terdapat luka di bagian telunjuk dan ibu jari tangan pasien. Apakah mekanisme kematian dari pasien tersebut? Nah, jadi jawabannya adalah aritmia. Jadi pasien kalau misalnya terkena trauma listrik itu sebab kematiannya ada 4. 1 cardiac arrest, ventricular fibrilasi atau aritmia kordis, paralisis respirasi atau paralisis ini dia pusat pernafasan, sama aja. Artinya ada 3 ya jadinya. Nah, terus apa yang bisa kita temukan pada pemeriksaan luar yaitu adalah current mark atau nama lain electric marks, tumor van Jelic atau Jules burn. Itu adalah tanda sengatan listriknya. Nah, kalau ini kita lihat luka di bagian telunjuk dan ibu jari, itu termasuk current mark. Nah, bentuknya sesuai dengan konduktor. Kalau dia pegang kabel panjang, nah bentuknya memanjang. Warnanya pucat, dikelilingi daerah kemerahan yang endem. Itu khasnya pada pemeriksaan luar. Current mark itu seperti ini loh. Namanya current mark. Bentuknya itu seperti konduktor, sesuai dengan apa yang dia pegang. Pucat tengahnya, pinggirnya endem, kemerahan. Nah, kalau kita lihat dari pemeriksaan dalamnya ada kongesti, perdarahan kecil dilatasi jantung kanan, tulang leleh. Ini kalau tegangannya sangat-sangat tinggi. Nah, pemeriksaan tambahan bisa dilakukan histo PA. Tapi jawabannya yang paling sering itu adalah ventricular fibrilasi, karena listrik juga bisa mengganggu irama jantung kan. Kalau kita tahu bahwa kalau misalnya pasien VF, obatnya adalah defibrilasi, kita kasih kejut jantung. Kalau iramanya normal dikasih listrik jadi VF, seperti itu. Itu logikanya aja. Oke, next. Temukan mayat laki-laki tidak dikenal mengapung di sebuah sungai. Salah satu kemungkinan mekanisme yang paling mungkin terjadi adalah fibrilasi ventricle. Nah, kenapa? Karena ini mah pentingnya untuk membaca soal dengan teliti. Ditemukan mayat laki-laki mengapung di sebuah sungai. Nah, sungai kita tahu airnya adalah air tawar. Ini adalah mekanismenya. Jadi absorpsi cairan yang masif itu akan menyebabkan imbalance elektrolit. Nah, imbalance ini hiperkalium, hiperkalsemi akan menyebabkan ventricular fibrilasi. Sedangkan kalau di air asin, absorpsi cairannya kepadatannya kan osmolaritasnya air asin itu akan lebih tinggi daripada sirkulasi tubuh, daripada darah. Jadi akhirnya air atau cairan intraseluler, intravaskuler itu akan tertarik ke dalam sirkulasi pulmoner sehingga akan menyebabkan edem pulmoner. Jadi penting untuk melihat sebab kematian itu apakah di sebuah sungai, kolam renang ataupun pantai. Kalau di pantai, mekanisme kematiannya adalah edem pulmoner. Nah, gitu dia.
Laki-laki berusia 40 tahun ditemukan sudah meninggal di dalam mobil. Pemeriksaan ditemukan lebam mayat berwarna cherry red, merah menyala, dan tidak ditemukan luka-luka dalam tubuh. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan titer alkali difus positif. Nah, penyebab kematian yang mungkin adalah keracunan monoksida, karbon monoksida. Nah, khasnya itu adalah warna lebamnya. Lebam mayat berwarna merah muda terang atau cherry pink atau cherry red. Itu khas pada keracunan CO. Kalau keracunan karbon dioksida gimana? CO2. Lebam mayat berwarna biru kehitaman. Jadi perlu dicermati bahwa perbedaan warna bisa menyebabkan perbedaan jawaban. Bedanya CO dan CO2 itu dia warna dari lebam mayatnya. Nah, kalau ini alkali dilusi itu adalah menentukan kadar COHB. CO yang berikatan dengan HB secara kualitatif. Kita nggak tahu ini pun, kita lihat warna cherry rednya aja kita udah bisa menjawab soal ini. Oke, selanjutnya nomor 9, laki-laki 30 tahun dibawa polisi ke kamar jenazah. Menurut polisi gantung diri di pohon belakang rumahnya. Pada pemeriksaan luar temukan lebam mayat pada tungkai bawah warna keunguan, tidak hilang pada penekanan. Kaku mayat seluruh tubuh tidak dapat dilawan. Kapankah perkiraannya? Jadi lebam mayat tidak hilang pada penekanan, artinya dia menetap setelah 8-12 jam, di atas 8-12 jam. Kaku mayat seluruh tubuh lengkap setelah 12 jam, tidak dapat dilawan. Jadi dia belum melebihi 24 jam, belum mencapai 24 jam. Nah, jadi pilihan jawaban yang tepat adalah lebih dari 12 jam sampai 18 jam dari sebelum pemeriksaan luar. Nah, jadi seperti itu ya. Mayat laki-laki korban kecelakaan akan divisum. Ditemukan luka terbuka pada kepala 7x5x3, bentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, batas tegas. Terdapat jembatan jaringan, dasar otak berwarna putih kemerahan. Memar kesimpulannya adalah ini dia. Ini seperti yang tadi ya, kesimpulan dari VAR itu tidak boleh ditulis benda yang digunakan, hanya jenis kekerasan tajam atau tumpul. Nah, jadi ini dia bedanya trauma tumpul dan tajam. Kalau bentuk lukanya itu tidak teratur tumpul, otomatis kalau tajam seperti pisau akan teratur, rata, tapi lukanya nggak rata. Jembatan jaringan yang menentukan dia tumpul atau tajam tuh bisa dilihat dari bentuk luka tidak teratur sama ada jembatan jaringan atau tidak. Nah, yang lain ini tambahan aja. Rambut tidak terpotong, dasar luka tidak teratur, ada luka lecet memar pada sekitar luka. Nah, jadi jawabannya luka terbuka disertai memar ya. Ada memarnya tadi ya. Memar di sekitar kepala oleh kekerasan tumpul. Seorang pria meninggal ditemukan tergantung pada batang pohon. Pada pemeriksaan luar, adanya lebam pada ekstremitas ujung jari, peteki, konjungtiva mata. Ini artinya asfiksia mekanik akibat hanging karena tergantung ya kan. Meskipun di sini nggak disebutkan adanya patah tulang gondok, tapi dia ditemukan tergantung, jadi udah pasti dia hanging. Jadi ini udah kita bahas tadi ya. Nah, ini dia perlu hanging tuh gantung, cuk tuh jerat, smoter tuh dibekap tuh pakai tangan ya. Kalau cuk ini jerat dia pakai tali, strangulation itu yang dibekap tuh di mulutnya.
ditutup mulutnya. Kalau ini dicekik di lehernya pakai tangan. Gagging tuh disumpal mulutnya. Seorang laki-laki 47 tahun datang ke UGD melakukan visum, ditembak menggunakan senjata api oleh rekannya. Luka berbentuk bulat pada lengan kanan pasien disertai klaim jelaga dan klaim tato. Nah, ini dia. Ini tadi kita udah bahas adanya luka berbentuk bulat. Ini tempat pelurunya masuk kan. Klaim jelaga dan klaim tato. Klaim tato 60 cm, klaim jaga 60. Artinya kalau di sini ada ke bawahnya, tapi di sini tidak ada klaim api kan. Artinya dia jaraknya adalah lebih dari 15 cm. Tapi ada klaim jelaga jadi 15 sampai 30 cm gitu ya.